Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Kali ini kita akan mereview Impact Range cordless brushless dari Dongcheng lagi. Ini adalah DCPB 488 tipe Z. Unit only, tidak include baterai dan juga chargeran. Jadi kalau kemarin kalian sudah nonton yang DCPB 298, lalu DCPB 358, dan kalian merasa torsinya masih kurang untuk kegiatan kalian, nah ini mungkin yang cocok nih, DCPB 488 tipe Z unit only. Bisa dilihat dari kemasan produknya hanya dus biasa. Langsung saja kita unboxing, kita lihat apa yang kita dapatkan pada paket pembelian. Untuk kemasan produk jelas dus biasa, tebal ya teman-teman ya. Di sini ada mereknya dan tipenya, ada beberapa keterangan untuk spesifikasi dan fitur, nanti kita akan bahas secara terperinci. Dan untuk setiap produk Dongcheng yang masuk ke Indonesia sudah terregistrasi K3L. Di sini ada kitab-kitabnya, kita lihat ya. Ada kartu garansi 2 lembar, yang satunya harus kalian kirim untuk mendaftarkan garansi. Dan untuk service center dari Dongcheng ada di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Klaten, Purwokerto, Surabaya, Jember, Denpasar, Medan, Jambi, Palembang, Tanjung Karang, Manado, Ujung Pandang, dan Jayapura. Jadi ada di 17 kota besar seluruh Indonesia. Dapat bell clip. Lalu ini dia untuk buku petunjuk penggunaan, masih berbahasa Inggris. Jadi kalau kalian tidak bisa berbahasa Inggris seperti saya, bisa diterjemahkan menggunakan Google Lens. Lalu ini dia unitnya ya. Sudah kosong ya. Ini dia unitnya. DCPB 488. Tidak ada beda dengan yang paket lengkap ya teman-teman ya. Bentuknya sama persis. Untuk build quality ini solid sekali ya teman-teman ya. Jelas bagus untuk anvilnya, jelas ini adalah logam. Untuk rumah padunya adalah coran aluminium yang di finishing dengan cat berwarna abu-abu, cakep. Ada print-printan tulisan BL motor di sini. Jelas motornya sudah brushless. Ada embosan merek Dongcheng, dan untuk kualitas material bahan plastik yang digunakan ini bagus ya. Bisa dilihat sendiri. Nih, cetakannya rapi, tidak ada yang lebar-lebar, tidak ada yang renggang-renggang. Untuk kualitas karetnya juga bagus. Cakep. Kesan tangguhnya dapat ya teman-teman ya. Jadi kalau digunakan untuk kerja berat cocok sepertinya. Kita lihat untuk part-part yang bisa digerakkan. Untuk forward and reverse tidak ada masalah. Untuk trigger triggernya juga responsif ya, tidak ada masalah. Build quality ya jelas ya, Dongcheng ini tidak pernah mengecewakan, top. Untuk fitur ya sama dengan yang paket lengkap juga ya untuk fiturnya. Yang pertama pada anvil di sini ada lubang untuk pin pengunci kunci shock. Lalu ada LED light yang sudah LED shutdown, tidak langsung mati apabila kita lepas trigger. Forward and reverse, putaran kanan, putaran kiri, dan apabila posisi di tengah dia mengunci triggernya. Ada variable speed pada trigger, semakin dalam kita tekan maka kecepatannya akan semakin kencang. Lalu ada pengaturan elektronik pada kakinya ini. Ini ada 4 pengaturan ya. High, medium, low. Ini high, medium. Oh, pindah ke low dulu ya. Low. Lalu medium. Dan yang satu lagi ini. Nah, ini berfungsi apabila kita ubah ke mode reverse. Nih. Terlihat ya. Menyala warna merah. Ini dia. Jadi apabila putarannya itu sudah tidak membutuhkan torsi lagi, dia akan mati secara otomatis ya. Ini menjaga agar pada saat kita membuka sesuatu tidak aus yang kita buka. Untuk spesifikasi karena ini unit only, langsung saja kita menguji RPM. Untuk baterai sudah saya cas sampai dengan full. Kita akan uji di mode high terlebih dahulu. 2220 RPM. Kita ubah ke mode low ya. (1960 RPM). Selanjutnya mode medium. 2062 RPM. Dan untuk pengaturan elektroniknya ini linear ya teman-teman ya, dengan torsinya. Jadi apabila di mode high seperti ini, untuk torsinya berarti yang paling tinggi, dan untuk RPM yang paling kencang. Medium, low, seterusnya ya, seperti itu kurang lebih. Untuk bobot tanpa baterai,
di angka 1,74 kg. Untuk bobot include baterai 4Ah di angka 1,92 kg, kita bulatkan saja menjadi 2 kg. Untuk uji performa, karena impact range dari Dongcheng ini diklaim bisa sampai dengan torsi 488 Nm, maka di sini kita akan membuka baut. Ini ada baut, ada 4 buah ya. Baut dengan kunci 32. 488 berarti nanti kita akan set di yang paling kecil di angka 400 ya. Kita akan membuka baut. Yang paling kecil nanti akan kita set di angka 400 Nm, 500, 600, dan yang paling kencang nanti kita akan set di angka 700 Nm ya. Nah, ini untuk kuncinya sudah saya set di angka 700 Nm. Maka kita kencangkan di angka 700 Nm terlebih dahulu. Berat ya. Ya, sudah berbunyi di angka 700 Nm. Selanjutnya di angka 600 ya. Ini 600 Nm. Nm sudah bunyi. Selanjutnya di angka 500 Nm. Sudah bunyi. Terakhir yang paling ringan di angka 400 Nm ya. Sudah bunyi. Sekarang kita langsung coba buka semuanya. Oke, yang pertama 400 Nm. Cepat sekali ya. Cepat sekali langsung kebuka. 500 Nm. Sama, cepat juga 500 Nm. 600. 600 juga cepat sekali. 700. 700 juga kebuka dengan gampang ya. Kita set di angka 800 ya teman-teman ya. Oke. Untuk kunci momennya, ini udah saya mentokin ya di angka 800 Nm. Ini adalah angka terbesar yang bisa saya uji karena kunci momen saya ini maksimalnya hanya di angka 800 Nm ya. Kita langsung kunci aja. Ya, udah bunyi ya. 800 Nm. Kita akan langsung buka. Apakah mampu atau tidak? Bismillah ya. 800 Nm. 800 Nm juga kebuka dengan cepat ya teman-teman ya. Jadi untuk impact driver ini saya rasa bisa lebih 1000 nih. 800 aja cepat sekali untuk kebukanya. Mantap. Sekarang kita akan coba menguji torsi untuk mengeratkan dari impact wrench ini.
Oke. Nah, ini udah saya set di angka 500 nm. Nanti kalau langsung klik tidak ada pergerakan lagi. Untuk torsi mengeratkannya memang 500 nm. Langsung klik ya, langsung klik. Nih. Torsi yang mengeratkan di high atau yang paling kencang itu di angka 500 nm. Nah, kalau kita lihat buku petunjuk penggunaan, untuk yang medium itu di angka 400, lalu yang low itu di angka 350 nm. Kita uji ketiganya ya, tadi yang high kan di angka 500 nm ya. Nah, ini kita akan eratkan dengan impact wrench-nya lagi. Lalu nanti kita akan coba menggunakan kunci momen. Kalau klik di angka 400 dan 350 berarti untuk spek yang tertulis pada buku petunjuk penggunaan ini benar ya. Nah, ini udah saya set ya di angka 400 nm. Nih. Kita akan kencangkan terlebih dahulu. Nah, ini tadi saya menggunakan yang medium ya, yang medium. Lalu kita akan pindahkan ke low. Nih, ke low ya. Kunci momen tadi di set di angka 400 nm ya. Nih. Ya. Langsung bunyi ya. 400 nm tanpa ada pergerakan langsung bunyi. Terakhir nih ya di angka 350 nm. Apakah yang low-nya juga sesuai? Kita lihat. Ya. Sama ya. Tanpa ada pergerakan langsung bunyi. Jadi untuk spek tertulis sesuai ya teman-teman ya. Oke, setelah kita gunakan untuk beberapa kegiatan tadi, sekarang kita akan ukur suhunya ya. Kita lihat suhu tertinggi dari impact wrench ini. Nah, ini pada bagian motor adem ya. Masih di angka 40-an. Paling tinggi di angka 42 derajat. Biasanya panas pada palunya ini nih. Untuk palunya juga ini suhu tertingginya di angka 44 derajat. Masih bisa dikatakan normal ya. Kalau kita pegang sih memang lumayan hangat. Kita cari nih berapa suhu tertingginya ya. Ya, memang di angka 44 derajat Celcius ya. Oke, itu tadi sudah disaksikan bersama-sama bagaimana saya mengulas DCPB 488 tipe Z, kurang lebih seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya akan menceritakan bagaimana pengalaman saya menggunakannya tadi. Ini murni opini pribadi. Kalau kalian punya pandangan atau pendapat yang berbeda tidak jadi masalah, dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, untuk harga dari DCPB 488 tipe Z ini hanya 590.000 saja. Sangat-sangat terjangkau untuk sebuah brand global dengan kualitas seperti ini ya teman-teman ya. Link pembelian ada pada kolom deskripsi, silahkan cek di bawah kalau kalian mau beli. Dan untuk kesimpulannya setelah saya gunakan tadi dari segi build quality, ya saya tidak pernah meragukan dongceng ya. Material bahan yang digunakan tidak pernah mengecewakan. Ini bagus material bahannya. Untuk tingkat finishingnya juga oke. Untuk harga 590 ribuan,
ya jelas lah tidak ada komplain untuk build quality. Lalu untuk fitur, semuanya bekerja dengan baik, tidak ada kendala untuk fiturnya pada saat kita gunakan tadi. Untuk spesifikasi juga begitu, tidak ada komplain untuk spesifikasinya, sudah sesuai dengan spek tertulis. Dan terakhir untuk performanya sama sekali tidak mengecewakan. Harga 590.000 kita dapat sebuah alat dengan performa seperti ini udah oke sekali. Jadi digunakan untuk mencari nafkah oke, digunakan hanya untuk sekedar hobi juga oke. Apalagi garansinya 2 tahun ya, 590.000 untuk harganya. Apalagi yang mau kita komplain ya teman-teman ya. Ya kalau kalian berkomentar, Bang, kenapa sih lu bagus-bagusin terus untuk dongceng? Terus terang ya teman-teman ya, saya bukan karena pakai baju dongceng seperti ini atau saya di-endorse oleh dongceng, saya tidak bisa diintervensi dengan hal-hal seperti itu. Namun apa yang saya katakan memang ya sesuai dengan yang saya alami ya. Saya nggak menemukan di mana letak minus dari produk dongceng ini. Kalau kalian ketemu silakan dituliskan pada kolom komentar. Saya juga nggak meng-counter ya kalau kalian ngomong, Bang saya beli ternyata begini. Bahkan saya menawarkan kalau memang kalian tidak bisa klaim garansi, saya menawarkan diri, sini buktinya biar saya bantu up ke dongceng. Seperti itu, rata-rata seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian menemukan di mana letak minusnya, ya silakan dituliskan pada kolom komentar. Terus terang kalau saya tidak menemukan letak minus dari produk dongceng ini. Apalagi dengan harga yang ditawarkan sangat-sangat terjangkau. Brand global memberikan harga yang sangat terjangkau, terus kita mau komplain bagaimana? Kalau ada kurang-kurang sedikit, di mana ya? Saya juga bingung ya. Kalau kita disuruh mencari di mana letak kekurangannya, ya terus terang ya. Saya agak susah juga untuk memberitahukan kepada kalian ya teman-teman ya. Terus terang saya ngomong apa adanya. Jadi kalau memang kalian menemukan di mana letak kurangnya, silakan dituliskan pada kolom komentar. Kalau kalian beli dan tidak bisa klaim garansi, silakan DM saya di Instagram. Nanti saya akan bantu up ke pihak dongceng agar kalian dilayani dengan baik. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan seperti biasa. Kalau ada pertanyaan dituliskan saja pada kolom komentar. Saya Putra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.